Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat, rezeki dan seterusnya yang kita dapat melaksanakan aktivitas sosial dan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Salawat dan salam juga kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita dapat mentawadani baginda Rasul, sekaligus kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebab kalau hanya berharap syafaat, kalau tidak mentawadani itu tak akan dapat. Jadi harus mentawadani dulu, baru bermohon syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ibu-ibu ada ya? Ada. Bu, juga ada. Ini pengajian rutin tiap hari untuk mahasiswa, jemaah. Kalau dosen UIN memang tidak mengikuti pengajian, kalau semuanya ahli dalam mengaji. Seperti itu ya, tidak khusus untuk mahasiswa. Alhamdulillah di sini ada Profesor Wahyudi Nasution ya. Profesor Wahyudi Nasution ini pakar pendidikan kita, ahli pendidikan Sumatera Utara. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini karena on the spot, pengganti lah. Karena kan Ustaz yang asli masuk, Ustaz yang palsu kan, masuk Ustaz yang di luar. Jadi ini saya ingin menyampaikan surah ini perkara tafsir ini, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini dari perspektif tafsir, namanya tafsir Al-Wasi. Ya, tafsir Al-Wasi, Islam Prasidin. Saya sudah tulis buku itu, dan di buku itu saya paparkan metode-metode dan pendekatan tafsir kontemporer yang milenial, yang sedikit berbeda dengan tafsir-tafsir yang sudah. Tafsir Al-Wasit itu bukan tafsir yang memberikan atau mengambil inspirasi ayat, tapi berbicara tentang metode dan pendekatan cara untuk menafsir ayat tersebut. Nah, kita lihat misalnya surah Al-Furqan tadi ya. Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita tafsirkan dulu satu ayat ini. Ini versi tafsir Al-Wasit ya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam tafsir Al-Wasit itu adalah pendekatan linguistik, baik itu yang bersifat mikrolinguistik maupun makrolinguistik. Baik itu berkaitan dengan perubahan kata atau dalam bentuk makrolinguistik, bagaimana pemaknaan kata itu berubah sesuai berkembangnya kehidupan masyarakat, sesuai dengan berkembangnya waktu. Ini adalah salah satu pendekatan yang disebut dengan mikro dan makro linguistik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata kunci di sini adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang bersifat pengasih itu, penyayang itu, yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi hauna, tunduk atau rendah hati, tidak sombong, lemah lembut. Di berbagai kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, termasuk Imam Al-Maraghi, termasuk tafsir Al-Misbah Profesor Muraisyihan, berjalan di muka bumi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hanya berjalan secara literal.
ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi, nah begitu ya, hauna, tunduk, tidak angkuh, tidak sombong, lemah lembut dan seterusnya. Paling dalam kitab tafsir Bapak Quraisy mengatakan menambah penjelasan. Orang ibadur rahman tadi itu kalau berjalan di muka bumi dia mematuhi aturan berlalu lintas. Ini kitab tafsir Bapak Profesor Quraisy Al-Misbah. Kalian nanti itu di kitab itu. Jadi Pak Quraisy hanya menambah sedikit. Haunan itu artinya patuh mengikuti berlalu lintas. Ini sangat literal. Nah, dalam tafsir Al-Wasi, makna-makna kata yang bersifat literal, kadang bersifat lebih kepada mungkin spiritual dan lain-lain, ada ditarik dalam bentuk yang lebih praksis dan lebih luas. Makanya ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi itu bukan hanya berjalan di muka bumi. Sebab orang yang berjalan itu pasti ada tujuan. Kedua, tidak mungkin orang berjalan itu mundur, maju, mutar terus begini, tidak mungkin. Yang ketiga, ketika orang berjalan pasti dia bersentuhan dengan berbagai manusia, masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Wasi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna itu artinya adalah ibadur rahman itu, tanda-tanda karakter ibadur rahman itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ketika dia melakukan berbagai aktivitas dalam bentuk pengabdian, relasi kemanusiaan dan pengabdian kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi alladzina yamshuna 'alal ardi itu adalah orang yang rahman, hamba Allah yang rahman itu dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitas sosial dalam pengabdian-pengabdiannya. Hauna itu tidak lagi artinya tidak sombong, tunduk dan patuh. Tetapi hauna itu dalam pandangan tafsir Al-Wasi tidak diskriminatif. Jadi hamba Allah yang rahmat itu dalam rangka melaksanakan pengabdian tidak diskriminatif. Melayani manusia, melayani masyarakat. You bekerja di mana? Misalnya you bekerja di UIN Sumatera Utara. You tidak diskriminatif melayani warga UIN. Tidak diskriminatif melayani mahasiswa UIN. Tidak diskriminatif melayani para dosen dan lain sebagainya. Bapak misalnya bekerja di kantor wali kota. Bapak tidak diskriminatif melayani orang. Walaupun dia datang pakai baju koko, pakai sepatu biasa, Bapak tidak diskriminatif. Bukan karena dia datang pakai baju kilat, pakai dasi lengkap, pakai bawa koper, lantas Bapak diskriminasi. Ibadur rahman itu tidak. Kenapa haunan? Haunan itu artinya ringan. Ringan salah satu arti haunan itu. Nah, ibadur rahman itu tidak berat dengan persoalan dunia. Persoalan dunia ini ringan sama dia. Oleh karena itu, kalau dia ringan memandang kehidupan dunia ini, tidak ada bedanya kulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada bedanya koper kecil dengan koper tebal. Tidak ada bedanya, apa lagi? Ya semua lah. Karena ringan sama dia, ringan sama dia. Itulah dia haunan tadi, tidak diskriminatif, bukan tunduk-tunduk. Apa tadi? Jalan tunduk, bukan. Itu versi dulu. Kalaupun versi Pak Quraisy tadi, sangat literal, berjalan mematuhi lalu lintas. Ayat itu bukan menunjukkan itu orang berjalan kaki atau naik mobil, tapi menunjukkan bahwa manusia ini menjalani kehidupannya dalam berbentuk dan berbagai bentuk aktiviti pengabdian. Kalau lu misalnya ibadur rahman, lu kerja di bank ekonomi,
Nah, katakanlah ekonomi Islam, you harus mengecek proposal bisnis, memberikan approval. Kalau you taken cair permohonan utang. Datang orang pengurus masjid mengembangkan bisnis, paling-paling modal thank you. Proposal bagus, preliminary study-nya udah bagus, preliminary study-nya bagus. Ini untuk dimainkan untung. Saman datang, cuma tebal koper, proposal tak cantik. Dikasihlah yang banyak bawa koper ini, karena ada duit yang dia harapkan sebagai memberikan approval. Ini namanya diskriminatif, dia berat dengan duniawi. Kalau Habib orang yang tidak diskriminatif ibadur rahman itu tak berat ya dengan persoalan duniawi ini. Dia akan bahas sesuai dengan kajian ekonomi mana yang lebih memungkinkan untuk beruntung, walaupun dia hanya modal thank you saja. Tapi jangan thank you aja, kasih juga ya begitu. Inilah ibadur rahman. Kalau ibadur rahman dalam berbagai aktivitas sosial tidak pernah berat dengan kehidupan ini. Semua orang yang posisikan pada jalan yang sesuai urutan dan lain sebagainya. Orang pun dilihat sesuai dengan bagaimana kapasiti, kemampuan, prediksi dan lain-lain dalam memberikan keputusan. Ini adalah ibadur rahman. Jadi wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman itu dalam melakukan aktivitas kehidupan dalam bentuk berbagai pengabdian, pekerjaan dan lain-lain, melayani masyarakat, dia tidak diskriminasi. Bukan jalan tertunduk-tunduk. Ini dia. Inilah model versi tafsir Al-Wasi. Sayangnya beberapa kawan tidak hadir di sini ya. Ini harus kita percepat dari sesungguhnya. Dalam mimbar akademik yang lebih luas, kenapa kan? Tapi sayangnya ya, alhamdulillah juga lah. Ini sama itu. Ini mahasiswa UIN, Saintek. Akan maju kalau mereka tidak membahas tafsir Al-Wasi Islam Transit. Kerjanya hanya menghafal rumus-rumus. Tidak ada narasi-narasi yang membangun untuk melakukan temuan-temuan baru. Saintek itu akan maju kalau ada temuan-temuan baru. Karena ukuran saintek itu ada temuan baru yang bisa memfasilitasi, mempermudah jalannya peradaban. Bukan hanya menghafal rumus O2 dan lain sebagainya itu ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai kitab inspirasi keilmuan agar UIN kita ini bisa berkembang dengan baik. Kalau tidak, UIN Sumatera Utara akan berjalan di tempat bahkan bisa mundur ke belakang 10-20 tahun. Tuan-tuan guru, Bapak, mari kita terus menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang berkembang, kitab yang hidup, yang bisa menginspirasi kita untuk mencari makna-makna, rumus-rumus dan lain-lain dalam rangka memaksimalkan gerakan-gerakan total produksi kita sebagai orang yang beriman, baik produksi dalam bentuk immaterialisme atau spiritualisme maupun produksi yang bersifat materialisme. Produksi materialisme itu akan dilakukan oleh para kita dalam rangka melakukan sesuatu. Produksi immaterialisme tadi baru Bapak melakukan. Bapak tadi sembahyang untuk sujud, ini namanya produksi immaterialisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.